Salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Di pagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian, bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang dicatatkan di dalam kitab Markus 5 ayatnya yang ke-21 hingga 43 yang bersama-sama akan kita renungkan di dalam tema katakan dan kerjakan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus memimpin kita di dalam perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang ada di dalam sepanjang kehidupan kami, menyertai di dalam bimbingan Roh Kudus. Kami bersukacita dan bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bangun di pagi ini, kesempatan untuk dapat datang, berdoa, dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau sendiri yang kiranya berbicara melalui perenungan akan firman-Mu, yang dapat menyegarkan kehidupan kami, bahkan menguatkan kami, untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami mempercayakan Tuhan kehidupan setiap kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Markus 5 ayat 21 hingga 43 berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendaharahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.
Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebaik-baiknya niat adalah lebih baik yang dikerjakan. Sebaik-baiknya rencana adalah yang lebih baik yang dikerjakan. Sebaik-baiknya iman adalah yang lebih baik yang dikerjakan. Sebaik-baiknya perkataan adalah yang lebih baik yang juga dikerjakan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, sepasang suami istri dapat merasakan wujud nyata janji pernikahan ketika satu sama lain percaya dan tidak ragu melepas pasangannya beraktivitas tanpa kehadiran dirinya sekalipun. Sebab ia mengenal pasangannya menunjukkan dengan konkret bagaimana ia layak untuk menerima kepercayaan. Tidak hanya melalui perkataan tetapi juga melalui perbuatan. Seorang anak meneladan iman orang tua, sebab anak-anak melihat dengan jelas orang tua mempraktekkan disiplin rohani yang konsisten dan tidak kompromi dengan situasi yang kurang menguntungkan sekalipun. Kehidupan yang erat dengan Tuhan dijaga baik dalam suka maupun duka. Sebaliknya, jika suami, istri, anak, orang tua, bahkan para teman atau kolega melakukan hal yang bertentangan dengan iman yang diucapkannya, rencana yang disepakati bersama, juga niat yang dengan antusias dideklarasikan, orang-orang yang menyaksikan tindakan itu tentulah mengatakan betapa tidak setianya ia. Kita dapat berjanji, berencana, bahkan beriman, tetapi di saat yang sama mengingkari, melanggar, dan mengutuki sesama, bahkan mengutuki Tuhan. Memang tidak mudah untuk membulatkan tekad, mengumpulkan niat, menyusun rencana, apalagi menepati semuanya. Tetapi justru disitulah kesetiaan kita diuji dalam tindakan nyata sesuai komitmen iman kita yang kita perkatakan. Iman membawa kita pada persekutuan dengan Tuhan. Iman yang demikian hendaknya diwujudkan dalam tindakan nyata, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri memandang kepada iman Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Kita melihat di dalam perikop yang kita baca, betapa mereka adalah teladan hidup yang sungguh bersentuhan dengan Allah. Kedua tokoh ini dicatat oleh Injil sebagai orang yang beriman, yang mementingkan bersentuhan hidupnya dengan Allah sebagai pokok pemulihan hidup diri dan keluarganya. Tidak cukup bagi mereka untuk mengatakannya saja, mengatakan harapan mereka, mengatakan iman mereka. Mereka sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan, hidup bersentuhan dengan Allah. Dengan tangannya, perempuan yang sakit pendarahan menyatakan imannya kepada Yesus, meski menghadapi bahaya dirajam oleh sekitarnya. Dengan tersungkur di depan kaki Yesus, Yairus menyatakan imannya kepada Yesus meski menghadapi olok-olok, bahkan mereka yang seiman dengannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagi dan lagi orang beriman di sepanjang kehidupan, lintas ruang, lintas waktu, berhadapan dengan tantangan untuk menyatakan kesetiaan kepada Tuhan dalam tindakan nyata, melalui perkataan tetapi juga melalui apa yang dikerjakan. Sudah semestinya tantangan-tantangan ini kita jawab dengan teguh. Mari kita perkatakan dan kita kerjakan iman bersama dengan Tuhan dan sesama. Amin.